Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Niko di channel Niko Sensei. Di mana channel ini saya akan membimbing kalian untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah ngikutin dan nyimak video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu buat kalian ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Let's go! Penjelasannya, past simple tense ini digunakan untuk menyampaikan suatu kejadian yang terjadi dan selesai di masa lalu. Jadi kalau yang kemarin tuh present simple itu di masa sekarang, kalau past itu sudah terjadi dan di masa lalu. Oke. Jadi masing-masing bagian tense itu dibagi tiga, yaitu ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau bentuk tanya. Kita akan bahas yang bentuk positif terlebih dahulu. Baik, untuk rumusnya sendiri, yaitu subjek diikuti verb to, verb kedua, bentuk lampau ya. Lalu kalau ada lagi, subjek diikuti to be. Kalau di present itu am, is, are, tapi kalau di past simple tuh mereka menjadi was atau were. Diikuti kata benda, sifat, dan atau keterangan, noun, adjective, dan adverb. Baik, kalau bagi teman-teman yang masih belum tahu mengenai was dan were itu adalah was merupakan bentuk lampau dari am dan is ya. Lalu were adalah bentuk lampau dari are. Am, is, are. Ya, jadi was were itu adalah bentuk kedua dari to be. Baik, contohnya. Yang pertama, I went to department store yesterday. Saya pergi ke department store kemarin. Di sini kita menggunakan rumus subject tambah verb to. Verb to ya. When adalah bentuk kedua dari go. I go to department store. Itu kalau bentuk presentnya seperti itu. Kalau bentuk pastnya menjadi I went. Artinya saya sudah, kemarin itu saya pergi ke department store. Menceritakan masa lalu yang sudah terjadi di masa lalu. Oke, lalu yang kedua. She came to my party last week. Dia datang ke pestaku minggu lalu. Came adalah bentuk kedua dari come, datang. Dia sudah datang ke pestaku minggu lalu. Nah, yang ketiga. There was a cultural festival in the park 3 days ago. Ada sebuah festival budaya di taman 3 hari yang lalu. Menceritakan kejadian 3 hari yang lalu. There was itu adalah bentuk lampau dari there is, ada. Was is menjadi was, there was. Oke, lalu yang keempat. They were in the cafe this morning to talk about the job. They were menggantikan they are. Kalau sekarang they are, tapi kalau sudah lalu menjadi they were. Were adalah bentuk lampau dari are. Mereka berada di cafe tadi pagi untuk membicarakan mengenai pekerjaan. This morning artinya adalah tadi pagi, berarti sudah lewat. Oke. Lalu satu contoh lagi. I finished my homework last night. I finished, bentuk kedua dari I finish. Saya sudah menyelesaikan PR-ku tadi malam. I finished my homework last night. Jadi di sini kita bisa kelihatan dari keterangan-keterangan waktu yang dipakai ya, yaitu keterangan waktu yang sekiranya di masa-masa yang sudah lampau, seperti kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tadi malam, 2 hari yang lalu, dan sebagainya. Oke, baik. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk negatif. Oke, rumusnya adalah subjek diikuti did not, atau biasa kalau disingkat itu menjadi didn't, bahasa percakapan ya. Subjek didn't tambah verb 1. Nah, di sini semua subjek mau I, he, she, we, they, atau semua subjek itu mau kata ganti orang keberapa pun mereka pakainya did ya, tambahkan not. Tidak terkecuali. Subjek siapapun, did not atau didn't, diikuti verb 1. Verb 2-nya adalah did. Did itu adalah bentuk kedua dari do atau dan does.
maupun do maupun does itu menjadi did, not. Lalu satu lagi yang bentuk to be. Subjek diikuti was, were, plus not, tambah kata benda, kata sifat, atau keterangan. Was not atau were not itu biasa disingkat menjadi ini ya, wasn't atau weren't, bentuk percakapannya. Kalau bentuk tulisan biasanya was not, were not. Oke, seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh. Oke, yang pertama, he didn't finish his task. Dia tidak menyelesaikan tugasnya. He didn't diikuti verb 1 finish. Dia tidak menyelesaikan his task, pekerjaannya. Oke. Kedua, Shelly did not go to the party because she was shy. Shelly tidak pergi ke pesta karena dia malu. Kita perhatikan di kalimat kedua ini dia ada dua anak kalimat yang memakai bentuk lampau, bentuk pas semua. Yang pertama, Shelly did not go atau Shelly didn't go. Shelly tidak pergi waktu itu. Yang kedua adalah she was shy. Dia malu. Ini adalah bentuk to be ya. Subjeknya adalah she, to be-nya adalah was, bentuk lampau dari is, dan diikuti adjektif, kata sifat yaitu shy, malu. She was shy. Jadi kalau depannya selain kata kerja itu pakainya to be ya, was atau were. Tapi kalau depannya kegiatan, kata kerja itu pakainya didn't. Baik, contoh yang ketiga. I didn't sleep well yesterday. Saya tidak tidur nyenyak kemarin. Nggak bisa tidur nyenyak kemarin. I didn't sleep, verb 1. Oke, yang keempat. Alan was the shortest kid in his class. Ya, meskipun di sini di contoh keempat ini tidak ada keterangan waktu, tapi kita tahu ya dari past simple yang dia gunakan itu ini menceritakan masa lalu. Alan was the shortest kid. Alan adalah anak yang paling pendek di kelasnya. Dalam arti waktu itu, mungkin waktu TK, waktu SD, seperti itu ya. Alan adalah, jadi di sini kan dia diikuti kata benda, shortest kid. Jadi pakainya was. Alan adalah anak terpendek di kelasnya waktu itu. Oke, contoh kelima. They weren't at the festival last week. Mereka tidak ada di festival minggu lalu. Subjek diikuti weren't. Weren't di sini menggantikan are not, aren't ya. Artinya mereka nggak ada. Mereka nggak di festival. Ini diikuti adverb. At the festival itu adalah keterangan tempat. Keterangan adalah adverb. Jadi subjek to be, were, was, not, tambah adverb. At the festival. Keterangan waktunya last week. Baik, gitu ya, jelas ya teman-teman ya. Lanjut bentuk yang ketiga, yaitu interrogatif atau bentuk pertanyaan. Baik, rumusnya adalah diawali pakai did atau didn't. Pertanyaan bisa bentuknya negatif atau positif. Did atau didn't, diikuti subjek, diikuti verb 1, lalu keterangan dikasih keterangan nggak apa-apa, tanda tanya di belakang. Itu kalau yang ada kata kerjanya. Kalau yang bentuk to be, diawali was atau were dulu, subjek, noun, adjective, adverb. Jadi, atau kalau yang bentuk negatifnya adalah wasn't, weren't, subject, noun, adjective, adverb. To be, subjek, lalu kata benda, sifat, keterangan. Ya, seperti tadi ya. Oke, ini ada sedikit catatan. Kita bila menggunakan kata bantu tanya seperti kita bisa itu bisa ya, bukan bila. Kita boleh atau bisa menggunakan kata bantu tanya seperti who, where, why, dan how di awal kalimat untuk bentuk tanya, bentuk interrogatif, baik present, past maupun future.
Jadi kalau untuk kita mau merangkai suatu pertanyaan itu boleh ya, ini nggak masalah mau bentuk present, past atau future itu boleh diawali menggunakan who, where, why, how. Siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana di awal kalimat. Nah, contoh-contohnya akan saya berikan ya setelah di sini. Oke, ini contoh-contohnya. Yang pertama, did she call you today? Diawali did ya. Apakah dia meneleponmu hari ini? Maksudnya hari ini, ini tadi. Selama hari ini dia udah nelpon kamu belum? Jadi pakainya did she call you? Seperti itu. Kedua, ini yang menggunakan kata tanya ya. Where did you stay during vacation? Where did? Jadi kata tanya dulu, baru kita tambahkan did di depannya. Where did you stay during vacation? Di mana kamu tinggal selama liburan? 3. How was the test? Was it hard? Baik, ada dua pertanyaan dalam bentuk past. Yang pertama, how was the test? Artinya dia tanya, bagaimana ujiannya? Was berarti sudah lewat ya. Artinya, tadi misalkan saya tanya, how was your test? Kalian tadi ujian. Terus saya tanya, how was the test? Gimana ujiannya tadi yang udah kalian kerjakan? Was it hard? Menggantikan is it hard? Karena kalian sudah mengerjakan, jadi saya tanya, was it hard? Apakah tadi itu sulit tesnya? Maksudnya gitu. Was it hard? Oke, yang keempat. Why didn't you come last night? Kenapa nggak kamu datang tadi malam? Why didn't you come last night? Kata tanya why diikuti didn't, diikuti verb 1. Why didn't you come last night? Yang kelima. Who bought the cake? Who bought the cake? Siapa yang beli kuenya? Artinya kita sudah lihat ada kue di atas meja misalkan. Terus kita mau tanya, ini siapa yang udah beli nih? Who bought the cake? Bought adalah bentuk kedua dari buy, membeli. Who bought? Bought the cake. Jadi gitu ya sebenarnya. Kesimpulannya kita boleh pakai kata tanya di awal. Baru diikuti did dan verb 1. Baik, di antara ketiga bentuk ini, kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum jelas atau masih bingung, silakan tanya ya melalui komen. Nanti akan saya jawab. Baik, kalau misalkan sekian dulu ya teman-teman untuk videonya. Untuk di episode kali ini mengenai past simple tense. Nanti di episode berikutnya akan saya bahas mengenai future simple tense. Bentuk yang terakhir dari simple tense. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan, saran, atau apa, ide mau bahas apa di berikutnya, silahkan komen ya teman-teman ya. Dan saya tidak lupa ucapkan terima kasih banyak udah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti video ini dan nyimak video ini ya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian bagi yang sedang belajar bahasa Inggris ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.